Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubun hanya di Pacekawan Chat. Kali ini kita akan membawakan cerita yang berjudul Hantu Berambut Panjang di Rumah Paman. Cerita horor ini adalah cerita pengalaman dari narasumber yang terpercaya yang namanya nggak mau disebutkan dan kita samarkan saja namanya Broto. Cerita horor ini tentang hantu berambut panjang di rumah paman. Baik, kita tak lama-lamakan lagi, kita lanjutkan ceritanya hanya ada di Pacekawan Chat. Cek kedol. Setiap tahun biasanya kami pulang ke Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Jika kami pergi ke rumah paman, saya akan menemui banyak keluarga. Jika kami pergi ke rumah paman, saya akan menemui banyak saudara ya, karena paman aku memiliki 6 anak dan tentu saja cucunya banyak, dan aku sangat senang bisa berkumpul bersama-sama dengan kerabat saya. Karena di Jakarta saya tidak memiliki banyak saudara yang dapat dikunjungi. Jadi aku sangat senang jika berlibur di hari libur sekolah. Dan selalu menanti-nanti untuk pergi ke rumah paman. Rumah paman termasuk rumah yang besar, berlantai 3 dan banyak kamar kosong bekas anak-anaknya dulu yang sudah tidak tinggal bersama lagi. Kejadian horor ini saya alami pada tahun 2001. Cerita ini terjadi pada saat malam hari di jam 10:11 malam. Ini bermula saat aku ingin pergi ke kamar mandi. Lalu aku seperti melihat sekilas ada orang berambut panjang. Namun saat aku melihat dengan benar lagi sosok berambut panjang itu tidak ada. Aku sangat ketakutan dan aku langsung berlari menemui bapakku. Lalu aku bilang ke bapak, "Pak, tadi aku melihat sosok perempuan yang berambut panjang loh, Pak." Lalu bapak aku bilang, "Masa iya? Di sini ada hantu, Dek?" "Iya, Pak. Yuk kita lihat bareng." "Dek, masa iya sih ada itu di sini?" Aku sangat berani dan mengecek kamar mandi itu, namun tidak melihat apa-apa. Ia tentu saja tidak melihat apa-apa saja. Pasti hantu itu tidak ingin menampakkan dirinya. Aku sangat ketakutan untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Jadi aku selalu pergi ke kamar mandi bersama kerabatku. Hal ini terjadi lagi ketika mamah aku ingin mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Di malam hari sekitar jam 6 atau 7 malam, mama aku merasa ada yang aneh ketika berada di kamar mandi, seperti ada yang mengikuti terus menerus. Lalu mama aku cerita pada aku, "Dek, kayak ada yang aneh di rumah ini." "Iya, emang kenapa, Ma?" "Semalam mama melihat sosok perempuan berambut panjang loh, kayak sosok kuntilanak gitu." "Iyakah?" gurauku kepada mama aku. Lalu aku juga bercerita ke mama aku. Aku juga mengatakan melihat sosok berambut panjang tersebut ke mama aku, namun mama aku tidak takut dan tetap melanjutkan mengambil wudhunya. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, aku bersama kerabat aku pergi ke minimarket pada malam hari. Dan kami memasuki rumah lewat belakang yang dimana langsung tertuju pada kamar mandi dan dapur.
Di situ ketika kami sedang berkumpul di dapur dan memasak bersama, aku melihat lagi ada hantu berambut panjang menghilang. Namun aku memastikan diri aku untuk tidak takut dan berani karena aku sedang bersama kerabat aku. Namun anehnya hanya aku yang melihat hantu berambut panjang itu. Mengapa hanya aku yang melihat hantu berambut panjang itu ya? Aku bergurau di dalam hati. Aku menggerutu di dalam hati sambil termenung. Lalu aku kemudian bertanya-tanya kepada kerabat aku apakah mereka pernah melihat hantu berambut panjang di sekitar dapur dan di kamar mandi. Namun mereka menjawab tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui jika ada hantu yang menampakkan diri di rumah paman itu. Lalu aku bertanya kepada paman aku, "Paman, apakah paman pernah lihat sosok berambut panjang di area dapur dan di kamar mandi?" Paman lalu menjawab, "Tidak, Dek. Paman gak pernah melihat sosok itu. Emang ada apa, Dek?" "Ah, tidak, Paman." Lalu paman aku bertanya kembali, "Ayo jujur." "Iya deh, aku cerita, Paman. Kemarin aku dan Mama melihat sosok yang berambut panjang di area dapur dan di kamar mandi. Seakan dia memperhatikan aku dan Mama gitu, Paman. Dan anehnya mengapa aku dan Mama aku aja merasakan hal yang sama, yaitu melihat hantu berambut panjang itu." Paman pun tidak tahu jawabannya karena paman juga belum pernah melihat hantu berambut panjang di rumahnya. Aku sangat penasaran dengan hal tersebut. Mengapa hanya aku yang melihatnya? Mengapa hantu itu menampakkan dirinya kepada aku ya? Lalu paman melihat aku sangat ketakutan ketika saya ingin pergi ke dapur ataupun ke kamar mandi. Jadi paman setiap hari selalu berada di dekat aku untuk menemani aku ke manapun agar aku tidak merasa ketakutan lagi. Terlebih kerabat-kerabat aku sudah pulang ke tempatnya masing-masing dan tinggal keluargaku yang masih di rumah paman. Rumah paman sangat sepi ketika kerabat-kerabat aku pulang. Aku selalu bersama paman aku agar aku tidak merasa takut. Setelah itu, anehnya, aku tidak pernah merasa atau melihat hantu berambut panjang lagi. Kira-kira kenapa ya? Lalu paman pun menceritakan lagi kepada aku setelah aku cerita kepada pamanku. Lalu paman mencari orang pintar dan diritualilah rumah itu. Kira-kira jam 1 malam pamanku lalu ritual bersama orang pintar tersebut. Dan muncullah sosok berambut panjang tersebut memang menghampiri paman dan orang pintar tersebut. Nyatanya hantu itu adalah arwah penasaran yang ingin disempurnakan oleh keluarga, dan akhirnya dimantrailah sosok tersebut sama orang pintar itu. Lalu dia menghilang, mungkin dia udah tenang sekarang di alamnya. Begitulah kata pamanku bilang kepada aku, dan hari-hariku pun kembali tentram dan tidak ada lagi hal-hal mistis di rumah paman. Begitulah akhir dari cerita horor kali ini, dan pantengin terus di channelnya Pats Kawan Share. Jangan lupa di like, di komen, dan di share biar kami semakin semangat bikin cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Bagja Waluya, dan Merdeka.